Bismillahirrohmanirrohim. Dengan mengagungkan asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita lanjutkan terjemahan Kitab Al-Hikam. Permintaanmu dari Allah mengandung pengertian menuduh Allah, khawatir tidak memberi kepadamu. Dan mintamu kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya, berarti engkau masih merasa jauh daripadanya. Dan mintamu kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia akhirat, membuktikan tiada malumu kepadanya, dan permintaanmu kepada sesuatu selain dari Allah menunjukkan jauhmu daripadanya. Permintaan hamba kepada Allah terbagi dalam 4 macam, dan kemudian kesemuanya itu tidak tepat bila diteliti lebih jauh dan mendalam. Permintaan kepada Allah mempunyai pengertian menuduh, sebab sekiranya ia percaya bahwa Allah akan memberi tanpa minta, tidak akan minta, maka karena khawatir tidak diberi apa yang dibutuhkannya menurut pendapatnya, atau menyangka Allah melupakannya. Dan lebih jahat lagi bila ia merasa berhak, tetapi oleh Allah belum juga diberi. Dan permintaanmu untuk takarub, menunjukkan bahwa engkau merasa gaib daripadanya. Sedang permintaanmu sesuatu dari kepentingan-kepentingan duniawi membuktikan tiada malunya daripadanya. Sebab sekiranya engkau malu dari Allah, tentu tidak merasa ada kepentingan bagimu selain mendekatkan kepadanya. Sedang bila engkau minta dari sesuatu selain Allah, membuktikan jauhmu daripadanya. Sebab sekiranya engkau mengetahui bahwa Allah dekat kepadamu, tentu engkau takkan minta kepada lainnya, kecuali permintaan yang semata-mata untuk menurut perintah Allah. Hanya inilah yang tepat benar. Tiada suatu nafas terlepas daripadamu, melainkan di situ ada takdir Allah yang berlaku di atasmu. Sebab pada tiap nafas hidup manusia pasti terjadi suatu taat atau maksiat, nikmat atau bala, ujian. Berarti nafas yang keluar sebagai wadah bagi sesuatu kejadian. Karena itu jangan sampai nafas itu terpakai untuk maksiat dan perbuatan terkutuk oleh Allah. Jangan menantikan selesai, habisnya perintang-perintang untuk lebih mendekat kepada Allah. Sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah menduduhkan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajibanmu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di waktu senja, maka jangan menunggu tibanya pagi. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Pergunakan kesempatan di waktu muda, sehat, kuat, dan kaya untuk menghadapi masa tua, sakit, lemah, dan miskin. Sahal bin Abdullah At-Tastari berkata, jika tiba waktu malam, maka jangan mengharap tibanya siang hari, sehingga engkau menunaikan hak Allah waktu malam itu. Dan menjaga benar-benar hawa nafsumu. Demikian pula bila engkau berada pada pagi hari. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami, Allah, akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan, sebagian ujian, dan kepada kami kamu kembali. Surah Al-Anbiya 35. Ujian itu berupa sehat, sakit, kesukaran, kelapangan, kaya, dan miskin. Untuk ujian kekuatan atau ketetapan beriman, bertuhan kepada Allah sampai di mana syukurnya menerima nikmat dan bagaimana sabarnya menghadapi ujian kesukaran bala. Jangan heran atas terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau masih di dunia ini, sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak atau asli menjadi sifatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dunia adalah kerisauan dan duka cita,
maka apabila terdapat kesenangan di dalamnya berarti laba dan keuntungannya. Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, siapa yang meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, berarti melelahkan dirinya dan tidak akan diberi. Ketika ditanya, apakah itu? Jawabnya, kesenangan di dunia. Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, aku tidak merasa keji terhadap apa yang menimpa pada diriku, sebab saya telah berpendirian bahwa dunia ini tempat kerisauan dan ujian, dan alam ini diliputi oleh bencana. Maka sudah selayaknya ia menyambut saya dengan segala kesukaran, kerisauan, maka apabila ia menyambut aku dengan kesenangan maka itu berarti suatu kurnia dan kelebihan. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas, jika engkau dapat beramal karena Allah dengan rela dan keyakinan, maka laksanakanlah, dan jika tidak dapat, maka bersabarlah. Maka sesungguhnya sabar menghadapi kesukaran itu suatu keuntungan yang besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada seorang yang dinasehatinya, jika engkau sabar, maka hukum Allah tetap berjalan dan engkau mendapat pahala, dan apabila engkau tidak sabar tetap berlaku ketentuan Allah sedang engkau berdosa. Tidak akan terhenti, macet, suatu permintaan yang semata-mata engkau minta, engkau sandarkan kepada kurnia, kekuasaan Tuhanmu, dan tidak mudah tercapai permintaan, pengharapan, yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Suatu tanda akan lulusnya seorang pada akhir perjuangannya, jika selalu tawakal, menyerah kepada Allah sejak mulai perjuangannya. Seorang arif berkata, siapa yang menyangka bahwa ia akan dapat sampai kepada Allah dengan perantaraan sesuatu selain Allah, pasti akan putus karenanya, dan siapa dalam ibadatnya bersandar pada kekuatan dirinya diserahkan oleh Allah kepada kekuatan dirinya, yakni hanya sampai di situ saja, dan tidak dapat mencapai bahagian-bahagian yang hanya dapat dicapai dengan tawakal menyandarkan diri kepada Allah. Siapa yang terang, makmur, waktunya dengan taat di masa salik, permulaannya, pasti akan terang pula di masa akhirnya, sampainya, dengan cahaya nur marifat. Siapa yang kuat tawakalnya di masa bidayah, permulaan, maka akan terang terus hingga masa sampainya ke hadirat Tuhannya. Apa yang tersembunyi dalam rahasia gaib, yaitu yang berupa nur ilahi dan marifat, pasti akan tampak bekas pengaruhnya pada anggota lahir. Abu Hafiz berkata, bagusnya adab kesopanan lahir, membuktikan adanya adab yang di dalam batin. Rasulullah ketika melihat seorang yang main-main tangannya ketika sembahyang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan khusyuk hati orang itu, niscaya khusyuk semua anggota badannya. Abu Talib Al-Maki berkata, Allah telah menunjukkan tanda bukti seorang kafir, yaitu bila disebut nama Allah saja mereka mengejek dan enggan tidak mau menerima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila disebut nama Allah saja, sendiri, cemas dan muak hati orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat. Sebaliknya, bila disebut nama-nama selain nama Allah, mereka gembira, menerima dan puas. Surah Az-Zumar 45. Di dalam ayat ini, Allah menyatakan sendiri perbedaan antara jiwa orang mukmin yang merasa puas jika dikatakan kepadanya, ini dari Allah, sedang orang kafir tidak merasa puas, bahkan keberatan kepadanya. Sesuatu terjadi semata-mata karena kekuasaan dan kehendak Allah.
Dan ini pula merupakan perbedaan antara iman tauhid dengan syirik. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.